Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Patasari dari kelas AK505 mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Teori Akuntansi. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau ETAP, SAK EMKM. Dalam hal yang pertama, entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut? Public City Accountable Entities atau Entities Without Public Accountability. Yang kedua, referensi atau acuan dari masing-masing standar. Apakah IFRS atau bukan? Yang pertama, SAK internasional. Nah, entitas yang harus comply yaitu standar ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Kemudian, referensi atau acuannya yaitu SAK internasional mengadopsi penuh International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik akuntansi di Indonesia dengan standar internasional. Yang kedua, SAK umum. Entitas yang harus comply. Nah, SAK umum berlaku untuk entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak menggunakan SAK, IFRS, dan entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability yang memilih untuk tidak menggunakan SAK ETAP. Biasanya ini mencakup perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek. SAK umum tidak sepenuhnya mengadopsi IFRS, tetapi masih mengacu pada kerangka konseptual IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk konteks Indonesia. Yang ketiga yaitu SAK ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP atau ETAP berlaku untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability. Nah, ini mencakup perusahaan kecil dan menengah atau UKM yang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan kepada publik. Referensinya, SAK ETAP ini tidak mengadopsi IFRS secara penuh, tetapi didasarkan pada International Financial Reporting Standard for Small and Medium Size Entities (IFRS for SMEs) yang disederhanakan. Standar ini dirancang untuk mengurangi kompleksitas pelaporan keuangan bagi entitas kecil. Yang terakhir yaitu SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM berlaku untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini dirancang untuk entitas dengan skala operasi yang lebih sederhana. Referensinya, SAK UMKM ini tidak mengacu pada IFRS, tetapi merupakan standar yang disederhanakan secara signifikan untuk memudahkan pelaporan keuangan bagi UMKM. Standar ini lebih fleksibel dan mudah diterapkan. Nah, berikut adalah perbandingannya secara ringkas antara SAK internasional, SAK umum, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS, bukan US GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Principle. Meskipun SAK di Indonesia tidak mengadopsi IFRS secara penuh atau adopsi terbatas, arah pengembangan SAK di Indonesia adalah menuju harmonisasi dengan IFRS. Artinya, banyak prinsip dan aturan dalam SAK yang didasarkan pada IFRS, tetapi dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan regulasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, apakah satu standar fit for all?
Menurut saya tidak, satu standar akuntansi tidak fit for all atau cocok untuk semua. Inilah mengapa dalam hal ini memiliki berbagai jenis standar akuntansi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, SAK internasional, SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Nah, berikut ini alasan mengapa satu standar tidak bisa memenuhi kebutuhan semua entitas. Berdasarkan skala entitas, perusahaan besar dengan kompleksitas transaksi tinggi membutuhkan standar yang lebih rinci dan komprehensif, misalnya SAK internasional atau IFRS. Sementara itu, UMKM dengan operasi sederhana membutuhkan standar yang lebih mudah ditetapkan dan fokus pada hal yang paling relevan bagi mereka, misalnya SAK EMKM. Berdasarkan akuntabilitas publik, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, misalnya perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, tunduk pada pengawasan yang lebih ketat dan perlu melaporkan keuangan mereka sesuai dengan standar yang ketat dan transparan, yaitu IFRS. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik tidak memerlukan tingkat detail dan kompleksitas yang sama. Berdasarkan laporan pengguna keuangan, investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya yang menggunakan laporan keuangan perusahaan publik memiliki kebutuhan informasi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pemilik atau manajer UMKM. Kemudian selanjutnya ada regulasi dan lingkungan bisnis. Perbedaan dalam regulasi, hukum, dan praktik bisnis di berbagai negara atau yurisdiksi juga mempengaruhi kebutuhan standar akuntansi. Kemudian ada biaya dan manfaat. Nah, menerapkan standar akuntansi yang kompleks dan rinci bisa sangat mahal dan memakan waktu. Bagi UMKM, biaya ini bisa melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, SAK MKM dirancang untuk meminimalkan beban kepatuhan bagi UMKM. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.